خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita semua barakahnya, rahmatnya dan ampunannya. Insyaallah Ta'ala akan kita lanjutkan daurah kitab Saidul Khatir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang berisi tentang penilaian beliau terhadap apa yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi kitab ini berisi tentang bagaimana beliau mengamalkan ilmu yang sudah beliau miliki dalam melihat kenyataan hidup, dalam melihat kenyataan dan realita yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya syariat Islam melihat hal tersebut. Ya. Seperti di permasalahan yang pertama, kita mundur sedikit, yang pasti kita tidak ingin terburu-buru dalam memahami kitab ini, akan tapi betul-betul paham poin per poin dan bisa mengambil faidah dari setiap karya beliau. Di poin yang pertama beliau menyampaikan tentang sebuah kenyataan bahwasannya kebanyakan dari kaum muslimin ketika usai dari majelisnya, ketika pulang dari majelisnya, ketika selesai dari ngajinya, itu kembali kepada rutinitas yang biasa. Ya. Kembali kepada rutinitas biasa, kembali kepada banyak lalainya, banyak futurnya, kemudian kembali kepada bermudah-mudahan dalam ghibah, bermudah-mudahan dalam maksiat, bermudah-mudahan dalam melihat lawan jenis, ya. Baik yang laki-laki melihat wanita yang tidak halal baginya, atau wanita yang mengagumi pria yang tidak halal baginya, seakan-akan majelis ilmu yang dia datangi tadi tidak ada bekasnya. Nah, itulah mengapa sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu sampai mengatakan dirinya sendiri adalah orang yang munafik. Beliau menilai dirinya sendiri adalah orang yang munafik. Hadisnya sedikit kita mengingat, suatu hari bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, "Wahai Hanzalah, kaifa haluk?" Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Dijawab beliau radhiyallahu anhu, "Nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Ya. Kemudian sahabat Abu Bakar ini pun terkejut dengan jawaban tersebut. Ada apa? Ya. Sahabat ini merupakan sahabat yang sangat taat kepada aturan syariat, sangat nurut kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah lepas dari majelis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Hingga sahabat Abu Bakar pun heran. Akhirnya sudah, kita ketemu saja dengan Nabi Muhammad SAW kalau begitu. Kemudian sama, ya, ketika sampai bertemu dengan Nabi SAW, ditanya oleh beliau SAW, "Wahai Hanzalah, ya Hanzalah, kaifa haluk?" Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Dijawab oleh beliau apa? Sama. Nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, sahabatmu yang namanya Hanzalah sudah jadi orang munafik. Wa madzak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu wahai Hanzalah? Perkataan apa itu? Mengapa engkau menilai dirimu itu orang yang munafik? Ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kita kalau duduk di majelis ilmu itu
Seakan-akan kita melihat surga dan neraka berada di depan kedua mata kita. Seakan-akan kita betul-betul melihat yaumal akhir. Seakan-akan kita betul-betul melihat timbangan amal kita di depan kedua mata kita. Tapi kok mengapa setelah selesai dari majelis tersebut aku kehilangan perasaan itu? Aku tidak mampu lagi merasakan apa yang aku rasakan di dalam majelis ilmu. Aku yakin aku sudah menjadi orang yang munafik. Ketika di hadapanmu aku menganggap diriku orang yang saleh, tapi ketika aku jauh dari engkau wahai Rasulullah, aku kembali lagi dengan hati yang keras, hati yang lalai dan cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, ketahuilah, seandainya engkau istiqamah, ya, setiap majelis ilmu yang aku berikan ilmu kepada kalian, engkau usahakan selalu hadir. Ya. Engkau istiqamah selalu menghadiri majelis ilmu. Kemudian engkau istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisanya, engkau terkadang bercanda dengan keluargamu, engkau terkadang tertawa bahagia dengan teman-temanmu, maka saatan wasa'at ya Allah. Maka memang ada waktunya. Manusia itu terkadang mengingat akhirat, manusia itu terkadang terlalu masuk ke dalam kenikmatan dunia. Itu hal yang biasa, wahai Allah. Yang tidak biasa adalah engkau terlalu masuk ke dalam perkara dunia, kemudian tidak istiqamah dalam mengejar perkara akhirat. Itu baru munafik, ya. Meninggalkan ibadah, meninggalkan ilmu, meninggalkan sohbatul ulama, meninggalkan duduk dengan orang-orang berilmu, orang-orang saleh, itu baru munafik. Tapi kalau engkau mampu mempertahankan di sela-sela kesibukanmu dan waktu istirahatmu dengan keluarga, dengan teman, engkau tetap jadwal majelis ilmu engkau tetap berangkat, waktunya ibadah engkau tetap beribadah, lasafahatkum malaikah. Aku berjanji bahwasannya malaikat insya Allah akan selalu membersamamu. Fi furushikum wa fi turuqikum, di ranjang-ranjang kalian, di sofa-sofa kalian, di teras-teras rumah kalian, dan di perjalanan-perjalanan kalian. Malaikat insya Allah akan selalu mengawal kalian. Selama kalian istiqamah dalam hadir di majelis ilmu, kalian istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalian tidak akan lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kadang kita perlu refreshing dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Ya, tidak menjadikan seseorang munafik. Akan tapi menjadikan seseorang munafik adalah kalau kecenderungan itu ternyata lebih dominan. Kemudian meninggalkan majelis ilmu, kemudian ibadahnya berkurang, tilawahnya berkurang, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalah dengan kecintaan untuk menumpuk harta. Nah, ini dia orang-orang yang munafik, menampakkan kesalehan tapi di dalam dirinya menyembunyikan kemunafikan. Itu materi pertama yang dibuka ya oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya. Maka dengan nasihat itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok ya. Ada orang kalau dengarkan kajian itu mungkin ada yang sampai sedih, sampai menangis ya. Ada juga yang biasa-biasa saja. Manusia ketika mendengarkan sebuah nasihat terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama ini kelompok yang terbaik ya. Mereka yang kalau mendengarkan nasihat, kalau mendengarkan ilmu, mereka mengambil tekad yang kuat. Ya aslimu wa ya taraddad. Mereka mengambil tekad yang kuat untuk melaksanakan ilmu yang dia dapat, untuk menjaga hidayah yang dia peroleh dari kajian tersebut atau dari majelis ilmu tersebut. Bila taraddud, tanpa ada keraguan sama sekali. Seluruh jadwal hidupnya dia sesuaikan dengan cita-cita akhiratnya tanpa ada keraguan. Pengorbanan yang harus dilakukan, mengorbankan pertemuan dengan ini, pertemuan dengan itu, dia lakukan dengan komitmen yang kuat dan tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Harus mengorbankan waktunya, harus mengorbankan kebahagiaannya bersama teman-teman, bersama keluarga, demi hadir di majelis ilmu, tidak ada keraguan sedikit pun. Dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan sedikit pun. Ya'zimu wa la yataraddad. Dia mengambil tekad yang kuat dan tidak ragu sedikit pun.
wa yamdi min ghairi iltifat, berjalan atas jalan itu tanpa melihat ke kanan dan ke kiri, tidak peduli dengan kesalahan orang, tidak peduli dengan kerugian yang dia dapatkan, nanti ada babnya, ya. Merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menerima hijrah orang hamba. Merupakan salah satu cara tersembunyi Allah Subhanahu wa taala menerima hijrah seorang hamba. Kadang ada seorang mukmin ketika hijrah, kemudian justru kondisi ekonominya bukan membaik, tapi justru semakin kritis. Semakin kritis. Padahal dia majelis ilmu tidak pernah kurang, tepat waktu, murojaah, bahkan mulai menghafal Al-Quran. Tapi justru urusan dunianya semakin ini masuk racik. Seseorang ingin menaikkan derajat hamba tersebut, sehingga hidupnya harus banyak ini kesalahan, dosa-dosa harus digugurkan sesegera mungkin kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hijrahnya, sehingga lebih banyak sekali perasaan atau kendala dalam hijrahnya, dan itu tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin dia betul-betul mengalami proses penyucian jiwa, betul-betul dibersihkan segala noda-noda yang dulu, noda kesombongan, hasad, noda iri, noda dengki, dendam, emosi, amarah, dan lain sebagainya. Itu ingin Allah Subhanahu wa taala hapuskan dari hamba yang hijrahnya sungguh-sungguh ini. Oleh karena itu, banyak sekali saudara kita yang ketika hijrah justru kondisi ekonominya semakin semakin sempit. Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hamba. Ini nampak nanti di usia tuanya. Nah, hamba-hamba yang hijrahnya baik, tapi Allah Ta'ala akan membuat usia tuanya akan mudah. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Karena usia tua itu kondisi yang sulit. Secara fisik kita sudah semakin lemah. Secara kecerdasan sudah semakin menurun. Secara mental mudah emosi. Ya. Itu hari-hari yang berat. Hari tua itu hari yang berat. Oleh karena itu kita meminta selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir pagi, zikir petang dari su'il kibar, dari keburukan di masa tua. Oleh karena itu, cara supaya hamba ini terlindung di masa tua, antum sebenarnya selalu berdoa. Ketika zikir pagi dan zikir petang, antum membaca doa tersebut. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan di masa tua atau masa tua yang itu sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Anda adalah masa muda Anda terasa berat. Ya, masa-masa hijrah, masa-masa muda Anda di waktu hijrah itu terasa terasa berat. Supaya dosa-dosa ini digugurkan sesegera mungkin sehingga dia nanti masuk ke usia matang, usia mungkin di usia yang tua sudah tergugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan mudahkan urusan antum ketika dosa-dosa antum sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa bahwasanya hijrah kok tambah susah. Saya ngaji terus kok nyatane kondisi ekonomi begini-begini saja. Saya sudah berusaha nabung kok uangnya habis terus. Perasaan saya kerja terus tapi kok nggak bisa nabung. Ya, tenang saja, jalani saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau wahai Hanzalah istiqomah di jalan ini, terus majelis ilmu hadir, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanmu itu sudah berada di jalan yang benar. Cuma butuh kesabaran saja, sabar. Ya, nanti akan datang masa engkau akan menikmati semua pengorbanan itu. Paling tidak di dunia, yaitu di masa usia kita ketika sudah tua, ketika orang-orang terdekat mungkin sudah tidak ada, ya sudah pada wafat, ya, atau anak-anak yang biasa mendampingi kita sudah pergi mungkin di luar kota bekerja, memiliki kehidupannya masing-masing. Masing-masing biasanya orang-orang tua ini kehidupannya semakin sendiri, teman-temannya sudah tidak ada, saudara-saudaranya sudah tidak ada, semakin sendiri, semakin sendiri, semakin sendiri. Itu adalah momen yang paling sangat kita butuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah memudahkan hari-hari itu adalah terkadang di usia muda kita dibuat bekerja keras, berat, ya, dibuat berat supaya dosa-dosa kita diampuni, kemudian menikmati masa tua yang
mudah dan juga insyaallah taala semoga kematian yang mudah dan juga hisab yang mudah dan juga semoga dimudahkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama tadi, ya, yang kalau mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, dia ambil, dia laksanakan tanpa ada keraguan dan tidak pernah melihat ke kanan dan ke kiri. Jalan istiqamah. Ya. Tidak peduli teman-temannya belum hijrah dan bagi ada urusan. Ya. Tidak peduli temannya masih begini dan begitu, jalan aja. Terus tahu jalannya dia tempuh itu betul. Ya. Yang kedua, yad'uuhum ma taqaddama minal mawa'idh ilal amali ahyanan. Fahum kasumbulah tumiluha riyah. Ini seperti kata Imam Ibnu Jauzi, kelompok yang kedua ini di bawah kelompok yang pertama tadi. Seperti padi yang terhembus angin. Ya. Anginnya lagi ke utara, ikut ke utara. Anginnya ke selatan, ikut ke selatan. Anginnya ke timur, ikut ke timur. Anginnya ke barat, ikut ke barat. Kadang semangat kalau teman-temannya semangat. Kadang males kalau teman-temannya males. Kalau teman-temannya puasa, ikut puasa. Kalau teman-temannya lagi tidak puasa. Kalau teman-temannya lagi ngapal Quran, ngapal Quran. Kalau teman-temannya lagi tidak ngapal Quran, ikut tidak ngapal Quran. Kalau teman-temannya lagi sedekah, ikut sedekah. Kalau teman-temannya lagi numpuk harta, ikut numpuk harta. Jadi ini orang-orang yang seperti padi yang ingin. Kadang beramal, kadang tidak. Kadang ingat ilmunya, kadang ingat nasihatnya, kadang juga tidak, lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini kelompok yang kedua. Tentu kelompok ini berbahaya karena yang bahaya itu bukan ya manusia wajar ya, kadang baik, kadang buruk, kadang sabar, kadang emosi. Yang menjadi problem adalah hari kita ambil Allah Subhanahu wa taala, hari mulai tiba itu kita sedang jadi baik atau jadi diam. Jadi kalau kondisi kita kemudian masih seperti padi yang terhembus angin, kadang jangan membela diri dengan mengatakan yang manusia wajar, kadang begini kadang gitu. Namanya itu pembelaan yang tidak pada yang anda butuhkan adalah motivasi. Sehingga kalau kita masih seperti itu, jadi dengan saya berarti dalam kondisi masih baik itu kurang buktinya, hari ini beramal hari ini besok balik lagi, hari ini peduli dengan sahabat, peduli dengan keluarga, besok lagi. Ini orang-orang yang sebaiknya jangan melakukan, mengatakan saya wajar lah, saya manusia biasa, tidak perlu ada butuh itu. Yang anda butuhkan adalah motivasi untuk naik lebih berikutnya. Ya. Jangan membela diri. Kalau anda membela diri kondisi yang mudah sekali berubah seperti itu, anda tidak akan pernah naik ke level berikutnya. Anda akan menjadi orang yang istiqomah. Banyak orang bertanya, ya Ustaz, caranya istiqomah gimana? Caranya istiqomah gimana? Istiqomah pertama Anda harus mengakui Anda itu jelek dulu. Anda mengakui diri Anda tidak akan percaya istiqomah. Istiqomah itu tidak datang dari hati yang merasa sudah baik. Istiqomah itu datang dari hati yang merasa masih buruk, sehingga dia setiap hari akan memperbaiki dirinya. Ya. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa aqwamun la yu'athir fihim illa bimiqdari sama'ihi kama dahrajatu ala Safwan. Yang terakhir kelompok yang paling jelek dalam menerima nasihat. Mereka adalah orang-orang yang nasihatnya tidak membekas kecuali di majelis tersebut. Begitu langsung barlen bubar, langsung kelalen. Sama sekali tidak ingat, sama sekali ilmunya sama sekali nggak ada sisanya. Ya, cuma pas di majelisnya saja. Oleh karena itu biasanya murojaah aja malas. Ya, orang seperti ini nggak mau murojaah, tidak mau mengulang pelajaran. Nggak gampang pelajaran anggar pas pas pengajian baik. Ya. Jadi datang tidak ada persiapan, materi yang lalu apa, korelasinya dengan hari ini materinya apa, dia nggak pernah menyambungkan. Tidak mau membuka, tidak mau
meningkatkan kualitas. Akhirnya ilmunya cuma didapat pas majelis. Majelisnya selesai kembali lagi persis seperti sebelum datang ke majelis ilmu tersebut. Ya, ini adalah kelompok yang ketiga, kelompok yang paling buruk. Lalu bagaimana dengan yang tidak datang sama sekali? Ya, tentu muskilah. Ya. Orang yang tidak datang majelis ilmu sama sekali itu orang-orang yang berada di jalan yang salah. Dan ini banyak sekali. Mereka menyangka ketika sudah sholat di masjid, ketika sudah pandai sedekah, apa? Anda sudah pernah kan? Jalan lurusnya jalannya nggak belok-belok ya. Apa jalan yang lurus? Yang diperintahkan dan melaksanakan. Bagaimana dia tahu apa yang diperintah? Bagaimana dia tahu dia itu diperintahkan? Itu pernah menggambar sebuah garis ya kepada para sahabat. Pertama garis yang lurus ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagian atas ada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah garis tersebut ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sampingnya garis garis di samping ada sebilik ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang lurus wa 'ala Allahi qasdus min ayatnya ya. Dan jalan di atas Allah jalan yang lurus. Pun samping-sampingnya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih ya jangan kamu ikuti jalan-jalan yang di samping ini ya karena kalau kalian ngikutin ini kalian tidak berada di jalan yang lurus maka seseorang harus tahu dulu jalan yang lurus itu apa jangan-jangan dia menyangka ada di samping jangan-jangan dia itu ada di jalan yang nyamping tapi menyangka berada di jalan yang lurus itu muskilah ya dia itu merasa benar saya itu merasa saya sudah cukup baik ya. Padahal hak Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ibnul Jauzi seandainya engkau tahu ada orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja tapi masa tuanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya susah terlunta-lunta bahkan semua orang yang melihat nggak tega padahal dulunya orang yang baik ya. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Tidak terjadi hal seperti ini kecuali ini orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah di masa muda. Hak Allah itu banyak, ya, bukan cuma tentang puasa, salat, zakat saja. Haknya banyak. Ya. Maka jalan yang lurus ini antum harus tahu dulu apa sehingga jangan sampai antum berada di jalan yang lain terus mengira jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus apa? Jalan lurus tidak menyimpang betul. Masalahnya bagaimana Anda tahu Anda tidak menyimpang? Jalan yang lurus ya. Masalahnya adalah beberapa orang menyangka dia itu berada di jalan yang lurus, tapi padahal sudah menyimpang. Maka antum bisa tahu enggak antum hari ini di jalan yang lurus apa enggak? Hah? Jalan Gajah Mada? Apa? Berjalan di atas ilmu caranya gimana berjalan di atas ilmu? Ilmu saja. Wah, kalau cuma ilmu saja orang Yahudi juga punya ilmu. Ilmu dan sebenarnya kan saya sudah pernah nyampaikan, jalan yang lurus itu jawabannya di surat yang sama. Iya enggak? Tidak ada yang disembunyikan dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini memangnya ada. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Berarti sudah pernah ada orang yang menempuh jalan yang lurus. Kemudian berikutnya adalah tafsirnya. Yang seperti apa sih? Jadi jalan yang lurus itu tidak mustahil. Gak ada orang sing lempeng-lempeng nemen gue langka. Jadi siapa? Ada. Ya. Gak ada orang yang bisa lurus banget itu nggak ada.
Buktinya antum baca surat Al-Fatihah ada. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta, berarti ada manusia yang menempuh lempeng nemen gue ada. Ya. Manusia yang lurus banget itu ada. Tapi beberapa orang menyangka jalan lurus tuh enggak. Semua orang tuh pasti punya kesalahan, itu nggak bisa dihilangkan. Manusia itu pasti berbuat kesalahan, tapi jalan yang lurus itu bisa ditempuh, tetap bisa ditempuh oleh siapapun. Ayat yang terakhir itu menjelaskan jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, yaitu yang tidak, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalan yang tidak mengandung unsur dimurkai Allah Subhanahu wa taala atau unsur yang dihukumi sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menjelaskan, dalam kitabnya Madarijus Salikin, jalan yang lurus itu mengandung dua unsur. Mengandung dua unsur. Yang pertama, tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Ya, mereka adalah kaum Yahud, ya. Mengapa? Karena mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan. Itu unsur yang pertama. Berarti unsur yang pertama adalah, Hah? Unsur yang pertama adalah unsur antum berada di jalan yang lurus. Berarti syarat yang pertama adalah ia tidak dimurkai, berarti harus gimana? Mengamalkan amal. Unsur yang kedua waladhdallin, ya. Sesat itu orang yang beramal tapi tidak ada ilmunya. Buktinya antum mau ke Jakarta tapi lewatnya jalurnya selatan sana ke arah Jogja. Ya, kira-kira antum namanya tersesat enggak? Iya, antum safar malah beramal tapi tanpa ilmu, namanya tersesat. Ya. Dhal itu tersesat, dhalin itu jamak, orang-orang yang unsur yang kedua tidak boleh mengandung unsur sesat. Berarti harus jalan yang lurus itu mengandung dua unsur, ilmu dan amal. Maka antum harusnya tahu hari ini antum sedang berada di jalan yang lurus atau tidak. Besok pun antum bisa tahu juga. Ya. Jadi kita itu, oleh karena itu di dalam hadis yang lain, aku tinggalkan umatku alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kepada umatku hujjah yang terang sekali, berwarna putih terang. Ya. Yang kalian itu sebenarnya kalau belajar pasti tahu kalian tuh sedang menuju kemana tuh tahu. Ya. Dan kalian tahu kalian tuh berada di jalan yang benar atau tidak tuh kalian juga tahu. Ya. Tidak ada lailuha kanahariha. Ya. Malamnya seperti siang. Betul-betul terang. Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu petunjuk yang terang benderang. Aku nggak tahu, aku ini termasuk hamba yang, ya karena Anda nggak belajar, nggak tahu. Kalau Anda belajar, Anda tahu Anda itu hari itu sedang berada di jalan yang menyimpang atau tidak. Dan ini dinamis. Ya, manusia itu bukan berarti ketika sudah lurus kemudian bakal lurus terus. Enggak. Ada kemungkinan belok atau menyimpang. Kalau dia bertobat maka dia kembali lagi ke jalan yang lurus. Ya. Karena itu sangat mengherankan kalau banyak saudara-saudara kita, ikhwan kita yang sudah lama mengaji, kemudian semakin lama justru semakin hilang. Ya. Tidak pernah nampak di pengajian, tidak pernah nampak aktivitas yang berhubungan dengan dakwah. Justru ilmunya semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Jadi antum tahu dia berada di jalan yang mana, insya Allah antum tahu. Ya. Karena sederhana, kalau untuk mendeteksi seseorang berada di jalan yang lurus atau tidak itu sederhana. Yang pertama berilmu, yang kedua berilmu saja tidak beramal, namanya tidak berada di jalan. Ini menyimpang, sudah pernah dijalani sebuah kaum namanya Yahudi. Ya. Atau berilmu, beramal tapi tidak mau berilmu. Sementing nyong tahu Islam abangan, sementing sholat, ya, sementing zakat, sementing puasa, ya, sementing maca Quran, padahal macane
Salah. Dan orang ngerti sendiri baca Quran apa itu Quran dan orang ngerti. Ya, salah harokat aja mungkin dia nggak tahu. Ya, mungkin yang namanya mat panjang pendek aja dia nggak tahu itu muskilah. Ini masalah. Ya. Dia maunya pokoknya langsung beramal, nggak berilmu nggak apa-apa, yang penting beramal itu namanya karpe dewek. Ya. Ini orang-orang yang seenaknya sendiri dalam menuju ke jalan menuju Allah Subhanahu. Kalau karena itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jalan yang nyimpang samping, ya. Nyimpang itu ke samping, dia nggak lurus. Kalau mau lurus maka Anda harus berada di jalan ilmu, istiqomah dan amal, bukan ilmu tok, ya, tapi diamalkan. Materinya diulang, dimurojaah, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka saat itu Anda baru bisa mengatakan, insya Allah saya sudah berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau materi tidak pernah dibuka kecuali hari pengajian saja. Ya, kemudian beramal juga tergantung kancane, terkancane mangkat-mangkat, ada orang mangkat, orang-orang mangkat. Nah, ini orang-orang yang seperti padi yang terhembus oleh angin. Baik, barakallahu fiik. Fi jawadibid dunya. Nah, ini materi berikutnya ya. Kita ngulang sedikit ya, sedikit supaya nyambung ya. Jawadibut ila dunya thiratun. Ya. Thumma hiya min dakhil wa dzikrul akhirati amrun kharij anit taba'. Thumma huwa min kharij. Wa rubbama dhanna man la ilma lahu anna jawadibal akhirati aqwa. Lama yasma'u minal wa'idi fil Qur'an wa laysa kadzalik. Perhatikan kata Imam Ibnu Jauzi, sesungguhnya tabiat manusia ya itu lebih tertarik kepada dunia dibandingkan akhirat secara tabiat. Ya, secara tabiat manusia itu tertarik jauh lebih besar kepada dunia dibandingkan akhirat. Mengapa? Karena ketertarikan itu muncul dari dalam yang namanya syahwat. Betul sekali. Ya, ketertarikan kepada dunia itu munculnya dari dalam, namanya syahwat. Sedangkan ketertarikan kita kepada akhirat itu munculnya dari dari luar. Iya kan? Nabi itu di luar antum apa di dalam antum? Eh? Al-Quran ini di luar antum apa di dalam hati antum? Di luar kan? Ya. Dia dari luar, kemudian antum mempelajarinya, antum melihatnya, antum mengamatinya, dan antum tahu itu kebenaran. Kemudian coba mempelajarinya, mengamalkannya. Jadi syariat Islam itu dari luar. Wahyu dari Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW itu di luar Nabi. Wahyu itu di luar Nabi. Kemudian ditanamkan ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu sesuatu yang di luar kita. Secara tabiat manusia pasti cenderung kepada dunia karena munculnya dari dalam, dari syahwat, sudah pasti ya. Dan ketertarikan kepada akhirat itu perkara yang munculnya dari luar. Berarti harus apa? Mikir dulu ya, harus mikir dulu. Antum berpikir tentang kehidupan di surga ya. Oh ya, ini udah kepenak. Antum berpikir tentang kemudahan hari tua, supaya saya hari tuanya nggak susah gimana. Oh, masa muda saya harus bekerja keras ya. Antum harus mikir terus ya. Wa rubbama dhanna man la ilma lahu anna jawadhibal akhirati aqwa. Dan berapa banyak orang yang tertipu menyangka bahwasanya ketertarikan manusia kepada akhirat itu lebih kuat dibandingkan ketertarikan kepada dunia. Enggak mungkin ya. Manusia lebih tertarik kepada akhirat secara tabiat itu enggak mungkin. Pasti lebih tertarik pada dunia. Yang membuat tertarik kepada akhirat ketika dia mikir, wah ini perbuatan dosa nih, saya takut nanti kena azab, saya takut masuk neraka. Ini kan mikir toh, berarti dari luar. Walaysa kadzalik ya. Jangan pernah berpikir bahwasannya Anda itu lebih cinta kepada akhirat dibandingkan dunia secara tabiat. Enggak ada manusia begitu. Ya. Maka bagaimana solusinya? Supaya kita bisa cinta kepada akhirat dari perkara dunia. Yang pertama, solusinya Anda harus belajar. Karena dia perkara dari luar. Cara memasukkan ke dalam diri kita adalah dengan belajar. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh para ulama salaf dari zaman para sahabat sampai sekarang adalah belajar. Tidak ada. Saya pengen
menjadi Islam yang sebenarnya, saya pengen menjadi hamba yang soleh, tapi tidak mau belajar, itu nggak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi orang yang malas belajar kemudian sesuai dengan syariat Islam itu. Ya sesuai sebagian, tapi sebagiannya tentu menyelisihi syariat Islam. Kebanyakan seperti itu. Ya, dia secara amal baik, sedekahnya banyak, tapi penyelisihan atau mukhalafah, ya, mukhalafah syariatnya sangat sangat besar. Sedekahnya banyak, contohnya kurbannya sapi besar sendirian, ya. Tapi mukhalafah syariahnya besar juga. Dia mau berat, ya, cari uangnya dengan joget-joget, TikTok dan lain sebagainya. Ya. Dia di satu sisi beramal, tapi di satu sisi melakukan dosa dosa besar. Ini orang yang nggak tahu ilmunya. Dikiranya amalannya itu bisa menghapuskan dosa besar. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dosa besar ini yang akan memakan amalan solehnya. Itu yang sedikit sekali disampaikan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, Al-Imam Az-Zahabi itu menulis sebuah karya yang berjudul Al-Kabair, ya. Jadi kitab yang berisi kumpulan dosa-dosa besar. Karena manusia itu, orang Islam itu sekarang lebih banyak dimotivasi untuk banyak beramal. Urusan dosa orang apa-apalah, dosa secuil orang apa-apa. Sementing kamu jangan berhenti beramal. Ini muskilah, ini mindset yang salah, ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan juga beri peringatan. Maka dosa besar itu harus ditinggalkan, amalan soleh pun harus dijalankan. Dan kalau orang nggak belajar, tidak akan tahu itu. Ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Uang saya ini halal nggak ya? Uang saya ini haram apa halal? Itu nggak akan tahu kalau dia tidak belajar. Maka jangan pernah merasa bahwasanya ketika Anda sudah baik di satu sisi, kemudian akan baik seluruhnya, itu belum tentu. Butuh untuk istiqamah dalam belajar. Karena jawadzibul akhirah itu lebih lemah. Ya. Hal-hal yang menarik secara akhirat, secara ukhrawi di dalam tubuh kita itu lebih lemah. Tubuh kita, fisik kita lebih cenderung kepada perkara yang sifatnya dunia. Ya, hadisnya sangat banyak. Ya, wa hufatin naru bisyahawat wa hufatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga itu diisi perkara-perkara yang tidak kita suka secara tabiat. Ya, secara tabiat antum bangun jam 4 pagi apa enak? Enggak enak. Pengennya apa? Lanjut tidur. Kenapa kok antum mau bangun, saya mau tanya? Karena antum mikir, iya kan? Kalau saya lanjut tidur, aduh bahaya nih. Kalau saya lanjut tidur, bahaya. Sholat subuh kelewatan, dimulai Allah Subhanahu wa taala, urusannya panjang. Tapi kalau saya bangun, sholat masih ada kesempatan tidur lagi. Meskipun makruh tidur setelah sholat subuh. Tapi kalau memang dibutuhkan karena pekerjaan yang sangat padat dan berhubungan dengan waktu, maka diperbolehkan kata para ulama, tapi jangan terlalu sering. Yang membuat kita akhirnya mau bangun jam 4 karena apa? Kita mikir, maksudnya saya butuh sholat subuh ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya butuh sholat subuh ini untuk masuk ke dalam surga. Saya ingin istirahat abadi yang selama-lamanya bahagia di surga, dan akhirnya dia putuskan bangun jam 4 pagi. Padahal kalau mau dituruti enak tidur. Iya kan? Puasa apa enak? Nggak enak. Puasa itu lapar, haus, capek. Tapi begitu datang bulan Ramadan, kenapa kita mau? Karena kita mikir. Ya. Kaum muslimin berpikir bahwasanya puasa ini wajib hukum yang pertama. Kemudian menyebabkan saya nanti akan bahagia selama-lamanya di akhirat. Di akhirat sana akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi lapar dan dahaga, tidak ada lagi penderitaan, mending menderitanya sekarang daripada nanti. Akhirnya dia milih berpuasa. Ketertarikan pada akhirat itu harus mikir. Makanya orang yang nggak mau belajar itu bahaya. Yang tidak mau bermajelis ilmu, tidak mau dekat dengan para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para masyayikh. Ini muskilah. Ya. Hari ini dia baik, besok belum tentu. Yang menjaga dia tetap jalan yang lurus adalah ilmu. Dengan itu nanti dia punya modal untuk beramal saleh insyaallah taala. Lianna mathala tab'i fi mailihi ila dunya kal ma'il jari fa innahu yatlubul hubut.
Perhatikanlah ketertarikan Anda semua kepada dunia itu seperti air yang jatuh ke atas batu. Pasti dia akan mencari jalan untuk turun. Ya. Jadi manusia itu secara syahwat itu selalu mencari jalan untuk memuaskan kebutuhan. Itu seperti air yang turun. Air dimanapun akan mencari turun. Tidak ada air yang secara tabiat naik itu nggak ada. Ya, air kalau turun pasti akan nyari jalan untuk turun terus. Ya, itulah sahabat manusia pasti akan nyari terus. Ya, pengen ini, pengen itu, beli itu, pengen ke sana, pengen kemari, pengen begini, pengen begitu. Itu nggak ada habisnya. Dan itu terus kelakuan manusia pasti akan mencoba mengikuti itu terus. Wa inna raf'ahu ila fawqin yahtaju ila takalluf. Nah, dan mencegah air supaya tidak turun itu butuh usaha. Mencegah syahwat atau melawan itu kerja keras, bukan perkara yang ringan. ولهذا أجر معاون الشرع بترغيب وترهيب يقوي جند العقل. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syariat Islam menguatkan akal manusia supaya kalian berpikir. Karena tabiat kalian pasti lebih suka dunia itu sudah pasti. Ya. Tapi datang syariat membuat Anda berpikir. Ya. Kadang kita lapar ya, pengen makan yang pedas ya, makan yang pedas. Secara tabiat antum pengen makan yang pedas, panas, ya kan? Tapi coba dipikir sebentar. Kalau saya makan yang terlalu pedas, pertama perutnya wayahe adzan ke kamar mandi. Capek mau tidur perutnya mules lagi. Semua kegiatan terhambat. Bukan berarti makan pedas nggak boleh-boleh, tapi diukur. Ya. Itu menunjukkan syahwat kita. Kalau tidak dipikir itu akan ke sana terus. Ya, sampai ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ya enggak? Itu enggak ada ujungnya mau sampai 20 juga kuat manusia itu. Karena seperti air yang jatuh ke bumi, dia akan mencari jalan turun terus. Dicari terus. Yang membuat dia berhenti adalah proses berpikir. Ketika dia berpikir, maka akan berhenti air tersebut. Ya. Syahwat tersebut berhenti kapan? Ketika berpikir. Kalau tidak berpikir, maka tidak akan berhenti. Lah berpikir ini butuh ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, mikirnya mikir apa? Lah kasih dipikir, iku arane nglamun, bukan mikir ya. Orang tidak berilmu kok mikir, mikir apa? Nglamun namanya. Supaya ada yang dipikir, maka dia harus berilmu. Maka seorang muslim tidak bisa lepas dari majelis ilmu, tidak bisa. Karena itu hal yang sangat dia butuhkan untuk melawan syahwatnya sendiri, melawan tabiat dirinya sendiri. Maka majelis ilmu pasti capek, mungkin jenuh, duduk ada pegel-pegel dan lain sebagainya. Karena untuk melawan tadi syahwat kita yang menggebu-gebu itu butuh ilmu. Kalau ilmunya tidak diraih maka sulit ya. Untuk mengendalikan diri itu sulit. Maka jangan pernah malas untuk belajar, untuk hadir ke majelis ilmu karena itu yang kita butuhkan untuk melawan diri kita sendiri. Baik, kemudian tadi Al-Imam Ibnul Jauzi menyampaikan bahwasannya kita harus berpikir menggunakan akal. Yang membedakan manusia dari makhluk yang lain adalah akal. Ya, kalau cuma otak ayam aja ada otaknya, ya kan? Malah enak, ya kan? Ikan juga ada otaknya. Ya. Manusia ada otaknya. Tapi membedakan kita dengan hewan-hewan adalah akal. Akal gue sing kayak apa barangnya sih? Secara praktek, apa yang membuat Anda berbeda dengan hewan? Iya ada akal, toyib. Terus akalnya dibuat apa? Yang membuat orang punya akal, tapi beberapa kelakuannya masih sama dengan hewan. Berarti akalnya tidak digunakan, ya kan? Orang yang menggunakan akalnya itu cirinya gimana? Saya mau tanya. Digunakan untuk apa? Berpikir. Berpikir apa? Mikir kan banyak. Hewan juga berpikir loh. Ih,
Dirani. Antum melihat kucing kalau ada burung jatuh ke tanah ya, itu pasti langsung posisi apa namanya? Ya enggak, tiarap ya kan? Gerak apa enggak mikir itu? Mikir itu. Ya kan? Pelan-pelan set. Kalau dia tahu berhenti. Pas nggak lihat datang lagi, pelan berhenti lagi. Mikir. Hewan juga mikir. Jadi ketika antum dalam Al-Qur'an disuruh berpikir itu sebenarnya suruh mikirnya apa sih? Sampai Anda tahu saya dengan ayam itu beda. Karena saya mampu melakukan ini dengan akal saya. Apa? Melakukan apa? Berilmu. Lah hewan juga berilmu dan beramal loh. Hewan kan belajar juga dari induknya. Apa yang membedakan Anda? Akal Anda itu digunakan untuk apa? Yang baik dan benar gitu ya. Sekarang tak kasih contoh codot. Codot itu bisa membedakan makanan yang hak dan batil. Iya enggak? Iya, codot itu pasti milih mangga yang nggak akan makan asal kan. Mikir dia, ya kan? Mikir, dicium, kemudian ini yang benar, yang ini mangganya baru dimakan. Berarti dia bisa membedakan benar dan salah dong. Tapi sayangnya kalau untuk perhatikan banyak manusia yang berakal tapi kelakuannya seperti hewan banyak kan? Sudah. Berarti apa yang membedakan supaya dia berbeda dengan hewan? Harus bisa melakukan apa? Berilmu dan mengendalikan syahwatnya. Eh, saya pernah waktu kecil ya, ini waktu kecil lihat teman-teman itu jebak dara, ya, jebak dara. Nganggo apa? Jagung. Itu tapi kurkubannya diganjel, ya kan? Kena satu, pegang, buka lagi. Temennya datang lagi, nggak mau masuk lagi, Pak. Itu berarti dia menganalisis nggak? Berilmu nggak? Menahan syahwatnya nggak? Dia pengen jagung nemen gue. Dari nemu gue pengen nemen mangan jagung, tapi ngerti. Angger aku mana, kok kecandak mana. Berarti kita belum beda ya dengan darah sih mirip-mirip ya. Garut apa coba? Sebenarnya udah saya sampaikan di materi yang lalu sih. Cuman ganti tok pertanyaannya dirubah tok. Akal itu dipuji Allah Subhanahu wa taala la'allakum tatafakkarun. Ya enggak? La'allakum taqilun. Akal antum dipuji, berpikirnya antum dipuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya akal yang gimana dan berpikir apa sehingga Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikirnya apa? Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mikir ya mikir, cuman mikir apa? Hah? Memikirkan ciptaan Allah. Maksudnya di apa? Dibayangkan apa? Mentadaburinya. Mentadaburinya. Kemudian udah mentadaburi tok. Gak ada efek belakangnya nggak ada. Sebenarnya tadi sudah kesinggung di hadisnya Hamdalah juga sudah ada. Ya, pesan itu sudah ada. Ketika mendapatkan nasihat dari majelisnya Nabi Muhammad SAW, adalah bilang apa? Aku seperti melihat surga dan neraka di depan kedua mataku. Berarti antum itu akal tuh. Ya, itu berpikir tuh. Ya, berpikirnya jauh ke depan. Jadi kemampuan akal manusia, kita persingkat aja, kemampuan akal manusia yang membuat dia makhluk
paling sempurna di muka bumi ini adalah kemampuan untuk memprediksi masa depan. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh hewan. Ya. Hewan kue mau dijebak seperti apapun, dia takut hari itu tok, Pak. Ya, kalau enggak dinteni sejam bos kelalen mlebu maneh. Ya kan? Darane mlebu maneh. Awal-awal tahu wedi. Ya, tapi lama-lama masuk juga. Karena dia tidak mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Akal itu mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada antum surga, neraka, amalan-amalan yang membawa seseorang masuk ke dalam neraka, amalan-amalan membawa seseorang masuk ke dalam surga. Kira-kira untuk apa kira-kira? Supaya Anda membayangkan, Anda memprediksi, Anda itu masuk yang mana. Kalau Anda melakukan ini berarti masuknya ke sana. Kalau Anda melakukan ini berarti masuknya ke sana. Itu ada di dalam kitab Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ingin melatih kecerdasan manusia. Makanya dari dulu ulama Islam tuh banyak jasanya di seluruh bidang ilmu pengetahuan. Ya enggak? Dalam kedokteran, matematika, fisika, kimia, robotik, penciptaan pesawat, semua ada nama ulama Islam pasti di sana. Enggak bisa lepas. Karena kita tahu Al-Quran itu membuat orang cerdas. Kita dipaksa mikir sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Ya. Kalau saya belajar, insya Allah 3 tahun lagi saya sudah bisa berbahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab tentu belajar bahasa Jepang ya bahasa Arab orang bakal bisa. Belajar yang sesuai, belajar bahasa Arab 3 tahun lagi. Oleh karena itu ada orang semangat belajar bahasa Arab. Kalau antum tahu perbedaannya cuma satu kok. Kemampuan untuk melihat masa depan. Ada orang yang bahasa-bahasa lah nembe sedelat sungkanlah nyung kayak angel. Ya, berarti lemah akalnya. Dia tidak memaksimalkan potensi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal. Dia biarkan kalah dengan syahwat. Harusnya dia perjelas gambarnya dheweke jagong mulang bahasa Arab ya, baca kitab, kemudian mengerti tafsir Al-Qur'an. Harusnya gambar itu diperjelas setiap hari. 3 tahun yang akan datang saya baca Quran langsung paham artinya gambar itu harus mampu dia perjelas. Akal itu harus mampu digunakan untuk membayangkan apa yang terjadi di masa datang. Itu kecerdasan manusia nggak bisa disaingi makhluk yang lain. Nggak ada yang punya seperti itu. Yang punya semua manusia. Ya, oleh karena itu dijadikan khalifah di atas bumi ini, manusia dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu karena tahu maslahat yang akan terjadi di masa datang dan mudarat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kayak aku orang sungkan sinau, orang ngerti apa-apa. Gue cari ustad kayak oli, nyong takon mana ora oli, takon mana anggar kaki oli, anggar kaki ora oli. Kayak terima nih kan. Akhirnya dia menyimpulkan kalau seperti ini terus, berarti saya akan dalam kebimbangan. Saya nggak akan pernah punya sikap terhadap hukum syariat. Ibadah saya nggak pernah di atas keyakinan. Ya. Karena saya ibadah, jaraknya oleh, jaraknya orang oleh. Berarti kan nggak yakin dia. Dia nggak bisa ngambil keputusan. Mana yang akan dia ikuti. Mau sampai kapan saya akan begini terus. Akhirnya dia mengambil sikap, boleh ilmi. Akhirnya dia mengambil sikap apa? Belajar. Karena dia tahu masa depan yang dia hadapi itu apa. Ya. Kemudian berkaitan dengan ilmu, antum tahu juga hadisnya bahwasannya tidak akan bergeser ya kedua kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah ilmu. Ya. Sudah engkau apakan ilmu yang aku berikan. Al-Quran Sunnah ini sudah engkau apakan. Sudah aku baca ya Allah tapi oramu mudeng. Masa jawaban itu yang akan kita siapkan? Maka orang yang kemampuan prediksi masa depannya kuat. Ya, dia betul-betul mengasah akalnya untuk berpikir, semangat belajar. Buat apa malas? Karena bikin susah. Buat apa saya bodoh, saya pertahankan kebodohan ini, buat apa saya pertahankan? Ini bakal bikin saya susah. Menyelesaikan masalah rumah tangga tidak bisa, menyelesaikan hubungan dengan orang tua tidak bisa, dengan anak-anak tidak bisa, dengan keluarga tetangga, semua hubungannya jelek.
Kenapa? Karena dia nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Males. Sungkan. Lu enak kerja, dolan, maring mall belanja. Iya enak sekarang. Di masa depan, baju itu lusuh, barang belanjaan itu akan rusak. Tapi ilmu di masa depan akan bermanfaat buat Anda. Ya. Bagaimana caranya sholat yang khusyuk? Bagaimana saya kalau sholat ini dan ini? Belajar, nggak ada jalan lain, Pak. Dengan Anda belajar, Anda membayangkan dulu, saya perlu belajar tentang ilmu-ilmu tentang sholat. Karena apa? Saya membayangkan betapa indahnya sholat itu yang saya ucapkan langsung mudeng. Ketika sujud saya tahu bacaan saya itu artinya apa, manfaatnya apa. Ketika sujud, ruku, semuanya saya paham. Saya merasakan mungkin enak nemen deh. Kalau ibadah, saya ngerti semua yang saya baca, saya bisa mengambil pelajaran dari semua yang saya baca. Mungkin ibadah terasa nikmat dan tidak akan terasa panjang. Rasanya cepat. Karena antum menikmatinya. Ya kan? Antum ngobrol sama teman mochi sejam 2 jam kan tidak kerasa tuh. Kenapa kira-kira? Karena menikmati antum paham semua obrolannya. Dengan Quran pun sama. Antum bisa 1 jam 2 jam tidak kerasa. Bisa sekali. Ketika antum paham. Nah, itu antum gambarkan di masa yang akan datang. Aku pengen paling enggak tahun depan saya sholat itu sudah berkualitas. Saya paham semua apa yang saya baca. Kalau bisa saya masuk ke dalam kisah yang sedang saya ceritakan. Di dalam bacaan Quran saya. Itu jangan dimatikan. Itu akal yang terpuji yang seperti itu. Ya, kaum yang berpikir apa? Berpikir tentang masa depan. Dia mau jadi orang seperti apa? Mau jadi orang tua seperti apa? Ingin menjadi ayah yang seperti apa? Ibu yang seperti apa? Kakek nenek yang seperti apa? Itu harus terprediksi dari sekarang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ulul albab, la'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun. Ya dah, itu semua adalah tentang memprediksi kejadian. Luar biasanya manusia. Ya. Kalau sudah memprediksi kejadian, dia semangat, akhirnya muncul orang memprediksi sesuatu yang bukan. Musuh capek, repot, dipaido wong turu. Ya, wong keluarga sendiri kadang mah itu. Ya ada tetangga, teman. Kenapa orang ini istiqomah? Antar paket, pesanan, orderan, online jauh-jauh naik motor panas-panas. Kenapa kok mau kira-kira? Kalau dia mikirnya hari itu tuh pasti males lah. Suka jagung, cakwar-cakwar, ngesor ya medang, sayur asem. Aku tuh hidup seperti ini sudah bahagia. Nggak mungkin. Pasti ini orang nanti akan menemui masalah. Ya. Jujur saja lah, kita tuh butuh kehidupan yang mapan. Ya enggak? Maka itu diprediksi. Antum gambarkan diri antum, saya di masa depan ingin yang cukup untuk keluarga, punya kendaraan yang layak. Ya. Maka untuk menempuh itu saya harus apa? Gitu loh. Itu manusia. Yang bisa begitu manusia. Kalau hewan enggak. Hewan itu cuma berpikir hari itu. Ngelih, lu ngolit tangan, balik. Ya. Kalau manusia enggak, dia berpikir hari ini, besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, semuanya terpikirkan. Nah, terus antum membayangkan juga dalam urusan akhirat, saya berjalan-jalan di surga, ya, tajri min tahtihal anhar, akeh sungai-sungai yang jernih, indah, banyak ikan koinya, ya, ikannya lebih indah soal daripada ikan koi. Ya. Anginnya sepoi-sepoi, gagah, ganteng, orang hal tua, tidak berkeringat, tidak ngentut, tidak buang hajat, tidak perlu tidur, isinya dolan dong. Ya. Antum bayangkan kehidupan yang seperti itu dibayangkan. Ya, gunakan akal Anda untuk memprediksi itu. Saya berada di keabadian, muda yang selama-lamanya, ganteng, cantik yang selama-lamanya, kuat yang selama-lamanya, nikmat yang selama-lamanya. Antum bayangkan tempat itu. Itu gunanya Allah menyampaikan tentang surga dan neraka supaya Anda bayangkan. Sebaliknya, bayangkan tentang neraka itu tentang surga. Panas, pengapung kita AC-nya mati, bewis protes. Iya kan? Suara nyaman. Jelingak AC-nya mati, jelingak-jelinguk. Nah, berarti nggak nyaman toh. Iya enggak? Panas dikit antum pakai
jaket, semua rapat, sarung tangan, helm, masker. Antum tidak nyaman dengan panas. Jangan minta panasnya neraka, panasnya dunia aja udah nggak betah. Ya. Anda disuruh Allah Subhanahu wa taala membayangkan neraka seperti apa. Oleh karena itu dikisahkan dalam Al-Qur'an supaya Anda membayangkan itu. Tidak nyamannya, baunya, amisnya, kotornya, menjijikannya. Itu semua disampaikan dalam Quran dan hadis supaya Anda membayangkan. Bukan cuma dibaca, dibayangkan. Akalnya dipakai. Kira-kira Anda sedang menuju ke sana atau tidak? Kalau sedang menuju ke sana, segera putar arah. Segera balik arah. Kemudian luruskan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu akal. Ya, makanya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab ini di awal-awal membicarakan tentang bagaimana manusia itu punya akal. Ya, akal itu harus dipakai, digunakan. ومن آين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. Oh, lagi ya, beliau menyampaikan lagi. Barang siapa yang dengan akalnya, kecerdasannya, mampu memprediksi kejadian yang akan datang, nala khairaha wa naja min syarriha. Dia akan mendapatkan kebaikan dan akan terhindar dari keburukannya. Seandainya, nih, antum tahu pernah terjadi tsunami ya di Aceh ya? Pernah ingat ya tahun berapa itu? Allah ya, 2007, 2004, 2005-an, ya segitu ya. Kalau di tahun 2000 penduduk Aceh tahu 2005 akan terjadi tsunami, kira-kira mereka semua pergi enggak? Kira-kira pergi enggak? Masih. Ya, harusnya mampu memprediksi kejadian di masa yang akan datang, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan dan akan terhindar dari banyak kerugian. Ya, itu harus digunakan fitrah itu akal manusia dipuji Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan memprediksi masa depan. Wa man lam yaral awaqib ghalaba alaihi al-his fa'ada alaihi bil alam wa talaba minhu salamah. Wa man lam yaral awaqib, barang siapa yang tidak peduli dengan masa depan, nggak peduli dari ujung dari sebuah perkara. Wis aku tangalir bae wis dadi wong ora usah mumet-mumet. Nah, boleh-boleh saja dadi wong kayak gue ya oleh. Ya, jadi cuma pakai otaknya saja, enggak pakai akal dia. Enggak mau memprediksi kejadian yang akan datang. Kalau orang tidak mau memprediksi kejadian yang akan datang, awaqibul umur, ghalaba alaihi his, dia akan cenderung menggunakan perasaan. Ya. Fa'ada alaihi bil alam, nanti jangan salahkan kalau dia kecewa suatu hari nanti. Ya. Ma talaba minhu salamah, yang mana dia sebenarnya berharap mendapatkan keselamatan. Ya. Contohnya apa? Contohnya ngebut, ya ngebut tapi jalannya lawan arah. Wis ngerti lawan arah di jalan ya. Karena dia karepe dewek sih, aku lagi pengen, ya aku wonge ora pan mumet, kan andalane gitu. Pokoknya saya orangnya ora pan mumet. Dia nggak memprediksi kalau begini nanti begini enggak. Wis aku pokoknya terserah saya. Saya lagi pengen banter, nyelip-nyelip, ya banter nyelip. Kalau banter kosong nggak mau, banter nyelip-nyelip, ya. Ini jangan salahkan kalau ternyata dia di tengah jalan, jangan nyalahkan orang lain. Justru mengalami hal yang tidak dia inginkan. Itu akibat ketika manusia tidak memprediksi sebuah kejadian, cuma pakai hawa nafsu, akal. Cuma pakai otak saja, akal yang tidak dipakai. Ya. Jadi dia pengennya selamat, ngebut kan pengen cepet-cepet nyampe, iya kan? Bukan nyampe, malah nyampe kemana? Ke rumah sakit. Ya, mempercepat kunjungan dia ke rumah sakit, bukan ke rumah tujuan tapi ke rumah sakit. Nah, itu akibat orang tidak menggunakan akalnya untuk memprediksi sebuah kejadian. Wa bin nasbi maraja minhu rahah. Ya, ada juga orang yang misalnya selalu makan makanan yang berat-berat, ya, kolesterol, manis, super asin, fast food, junk food, apa meneh gue, ya, ultra high proses, pengawet. Ngerti takoni sampean umur sampean mana ora apa-apa. Terus mati urip urusannya Gusti Allah, terus jawabannya kayak gitu. Ya dah. Ini orang-orang yang masih seperti kelasnya tadi, darah karo ayam. Ya. Nggak mau menggunakan akalnya untuk memprediksi. Pokoknya hajar bae wis ora usah mumet-mumet. Mati-mati ora ya wis.
Wong orang mangan mati, mangan ya mati, wis mangan bae wis ya. Dia mengharapkan kebahagiaan dan kenyamanan ketika makan makanan yang berat secara terus. Menurutnya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus kan berbahaya untuk tubuh ya. Dia harapannya bahagia, yang dia dapatkan ternyata sebal. Hari ini dia bahagia. 10 tahun yang akan datang, ya, barulah dia sadar. Sudah kena ini, kena itu, asam urat, kolesterol. Aku ngertangi sireng geli guys, alasan pirang-pirang ya. Biyen lagi dikandani kayak gitu. Ketika dinasehati, jawabannya nyengklak. Ya. Dan sudah kejadian, aku ngeluh macam-macam itu salahmu sendiri kok. Ya. Dulu Anda memilih kesenangan yang sementara. Anda nggak mau mikir tentang 10 tahun dan 20 tahun yang akan datang. Dan ini sudah ramai diprediksi orang juga. Salah satu fasilitas kesehatan yang akan sangat sumpek dan penuh digunakan adalah fasilitas cuci darah. Sekitar 10 tahun yang akan datang. Bahkan sekarang kan sudah banyak ya yang video anak-anak kecil sudah pada cuci cuci darah nih, nasallahu sama alaihi. Itu karena apa? Karena tadi nggak mau memprediksi masa depan. Orang tua bocah kan mesti jaluk sekepenginan nih. Iya kan? Pakainya syahwat. Orang tua pengen apa nak? Pengen apa? Beli, beli. Tokonya beli sekalian. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, es krim, oh, mana apa mending kayak roti kue kabeh, asin manis nggak urusan. Giliran ternyata suatu hari sakit, ya, yang repot juga orang tua. Itu karena akal tidak dipakai. Ya. Dia cuma pakai syahwat saja. Itu pula kata Al-Imam Ibnul Jauzi, itu pula harusnya pola Anda berpikir tentang kehidupan akhirat. Kalau Anda milih kesenangan yang sementara sekarang, ya menyia-nyiakan sholat, ya, kemudian malas sedekah, malas belajar, malas thalabul ilmi, berteman dengan orang-orang fasik, orang-orang soleh, aku orang pede anggar kancanan karo ustad-ustad, ya, macam-macam alasannya, ya. Aku isin, ya. Iya itu enak, Anda enak berteman dengan orang-orang fasik, ya ketawa ketiwi, cekakak cekikik, tidak ada yang nasihatin kan seneng kan? Orang kalau dinasihati kan nggak suka. Kalau sama kumpul sesamanya kan bebas, mau guyonan kayak apa nggak ada yang nasihat, seneng dia. Iya seneng yang sementara. Sedangkan berkawan dengan orang-orang soleh yang nasihatin itu pahit sekarang, ya pahit sekarang karena nasihat. Tapi enak di masa yang akan datang. Aduh aku salah dikit diingetin, salah dikit dinasihati. Iya, Anda perlu itu. Karena dengan modal itu Anda akan mengalami kemudahan dan kenikmatan hidup di masa yang akan datang. Terlebih lagi kehidupan akhirat, masa depan yang abadi. Ya. Maka nasihat-nasihat yang sekarang terasa pahit, itu antum terima dengan bijak, dengan lapang dada. Ya. Belajar yang capek, belajar yang menjenuhkan mungkin, yang melelahkan, menghafal Quran capek. Iya sekarang, tapi nanti itu menjadi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni surga, "Iqra wartaqi." Bacalah Quran yang kamu hafal, kemudian naiklah surga sampai berhenti di akhir hafalan Quran yang biasa kamu baca. Apa enggak luar biasa? Hafal Quran capek toh? Capek. Membosankan, membosankan. Jenuh, jenuh. Tegang, ya. Akan tetapi nanti Anda akan beristirahat selama-lamanya abadi. Kenikmatan tidak ada rasa susah sama sekali. Udah, cuma di sini tok kok susah. Setelah ini nggak akan ada lagi. Ketika di akhirat nanti nggak ada lagi. Ketika sudah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, antum lupa dengan semua kerja keras ini. Ya, persis seperti orang sakit ya. Ketika sakit kepala, ya, antum mungkin pernah lihat iklan obat sakit kepala ya. Kalau orang sakit kepala itu ngeluh, aduh surai mumet, aduh 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 terus ya. Begitu sembuh, ya enggak? Begitu sembuh. Ditanya kan sama orang kan, masih sakit kepalanya? Jawabannya apa? Antum lupa iklan sakit kepala. Masih sakit kepalanya? Jawabannya apa? Sudah lupa tuh. Ya, antum lupa iklannya, iklan ya. Kenikmatan itu akan membuat antum lupa perjuangan hari ini.
iya capek, ngantuk, kesel. Tapi nanti kalau antum sudah lihat hasilnya, kayaknya orang kerasa. Ya, sedelat nemen ternyata perjuangan saya cuma sebentar. Ya, pagi-pagi kerja, ya, siang istirahat sebentar kerja lagi. Sore ada jadwal taklim, pengennya tenggeleleng, mangkat bae lah karena perjuangan. Ya, atau di hari Ahad mungkin ada waktu harusnya antum liburan tapi aku mau belajar aja lah. Aku pengen bersahabat dengan Quran, ingin mengambil imannya para ulama, para ahlul iman. Ya, nggak enak kancane antum sekali cekikikan ya di mall, di pantai, di Guci. Mereka sedang menikmati apa namanya senda gurau ya kenikmatan tersebut. Antum sini tuh pegel ya, sender kanan, sender kiri, kadang temungkul juga ya. Hari ini antum merasa mungkin kalah bahagia dengan mereka. Ya, tapi suatu hari nanti mereka akan menyesal dan mengatakan penak ya jadi kaya kon kabeh. Ya, antum akan memanen sebuah hasil yang membuat orang lain nanti akan iri dan ingin mengalami nasib yang sama seperti antum semua. Jadi pengorbanan ini akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika balasan itu tiba, antum akan lupa semua pengorbanan ini, antum akan lupa. Kayaknya aku nggak melakukan apa-apa. Padahal pas ngelakoni apa? Pas ngelakoni kesel, capek. Tapi ketika sudah sampai hasilnya, antum akan mengatakan kayaknya saya nggak melakukan apa-apa. Ya, persis seperti orang yang sakit kepala. Ditanya, masih sakit kepala? Sudah lupa, kelalen. Ya, sakit gigi sama. Pas kena yang ngereng-ngereng orang umum. Ya, senggol bacok. Ya, salah ngomong sedikit, salah ngomong sedikit. Ini sakit gigi semua. Sebenarnya lebar. Ya, karena kan orang yang merasa sakit sama sekali, sama sekali kata jadi poin yang ketiga lezatnya maksiat dan capeknya ketaatan. Maksiat itu enak, balas enak, meninggalkan Quran itu enak, tidur di waktu sholat itu enak, ya, membuli orang juga enak, ghibah itu enak, tapi itu enaknya kapan? Sekarang. Nanti akan jadi penderitaan. Wa ta'ah yang namanya ketaatan itu capek, ya, nggak enak. Kemudian kadang ada rasa jenuh, males, awaknya pada lara, ya, alasannya pirang-pirang, durung sarapan, macam-macam, ya. Memang melanggar ketaatan, Pak. Tapi nanti hasilnya akan enak. Itu yang coba ingin ditawarkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Gunakan akal kalian untuk memprediksi sebuah kejadian. Maksiat itu enaknya sekarang, tapi nanti akan jadi penderitaan. Ketaatan itu ada penderitaannya, tapi nanti akan menjadi sebuah kenikmatan. Fit tafakkur fil maut. Nah, sambungannya bab yang keempat adalah berpikir tentang maut. Nah, antum sudah akalnya sudah dilatih tadi, sudah dikasih tahu juga bagaimana memprediksi sebuah kejadian. Sekarang saatnya antum berpikir tentang kematian. Fit tafakkuri fil maut. Karena itu kan masa depan kita. Ya, masa depan yang hidup adalah mati. Ya. Man tafakkara fi awaqibid dunya akhadha al-hadar wa man ayqana bi tuli tariq ta'ahab lis-safar. Ini perkataan yang bagus sekali. Ya. Barang siapa yang berpikir tentang akhir dari dunia ini. Ya, dunia ini kan akhirnya nggak ada apa-apanya. Ya, akan berakhir hancur semuanya. Akhadal hadar, dia akan berhati-hati. Dunia yang kita kumpulkan ujungnya menjadi harta warisan. Ya nggak bernilai apa. Antum nggak bisa bawa mati nggak bisa di kuburan diambil orang malah diambil yang jaga kubur malah ya. Antum bawa harta ke kuburan mati. Ketika mati, Pak, tolong harta saya dibawakan ke kuburan. Ya dibawakan, tapi habis itu dibongkar lagi nanti sama yang jaga kubur. Ya. Man tafakkara fi awaqibid dunya, barang siapa yang berpikir jauh tentang kematiannya, dia akan tahu dunia yang kulkan semua meninggalkan dia. Sampai anak dan istrinya pun sama. Ya, semua keluarga, harta, yang sifatnya duniawi, semua meninggalkan dia. Yo masa mau di kuburan sehari semalam kan tidak mungkin, Pak. Ya kan antum di kuburan pan ditunggoni, ngono, nunggoni antum nang kuburan. Banter-banter sejam, rong jam wis pegel. Ya, telung jam ngeli.
Walet warung. Antum ditinggal tetep kan? Tetep ditinggal. Hatta balik maning. Balik maning wis sore ana adusan apa antum ditinggal maning. Tetap Anda akan ditinggal. Ya. Dunia itu akan meninggalkan Anda. Semuanya, baik yang benda hidup, baik yang benda mati sama. Ya. Akhadzal hadar, harusnya hati-hati. Ketika dia tahu masa depannya seperti apa, akan menjadi apa, dan akan diperlakukan dunia seperti apa, akhadzal hadar, harusnya hati-hati. Wa man ayqana bi tariqah bis-safar. Dan barang siapa yang tahu perjalanan yaumul qiyamah itu panjang dan berat, harusnya dia punya bekal yang cukup. Ya. Bagaimana nanti di padang mahsyar manusia di dunia ini akan mengalami persidangan satu-satu loh. Ya, di sidang satu persatu, pengadilan agama, pengadilan negeri itu sidang orang ratusan atau ribuan aja lama banget kok. Ini bayangkan persidangan untuk orang seluruh dunia dengan seluruh buku catatan amalnya. Ya, perjalanannya panjang. Nunggu kita dibangkitkan panjang. Ya, di padang mahsyar panjang lagi. Nanti ada timbangan mizan panjang lagi. Belum lagi nyebrang panjang lagi. Panjang perjalanan di akhirat itu panjang. Harusnya kalau tahu itu repot, capek, panjang. Kadang kita cuma perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram aja, ya itu capek, sudah capek. Banyak orang yang karena jauhnya nggak mau sholat di Masjidil Haram, memilih sholat di hotel dan lain sebagainya. Atau di Masjid Nabawi, ya dari hotel ke Masjid Nabawi. Padahal kan ya nggak terlalu jauh lah. Tapi banyak orang hotelnya jauh, saya minta dekat aja. Itu aja sudah ngeluh lah. Apalagi perjalanan maut kita, perjalanan di kuburan, dibangkitkan, dikumpulkan, nunggu diadili, kemudian dihisab, kemudian ada sirat dan lain sebagainya. Masih banyak sekali perjalanannya banyak. Harus sudah tahu perjalanannya panjang kok bekalnya sedikit. Ya, ini kan berarti tidak cerdas, akalnya tidak dipakai. Bayangkan perjalanan itu Anda sedang menempuhnya. Gunakan akal Anda untuk memprediksi, oh ya, akan tiba. Saya akan masuk peserta di hari itu. Supaya selamat berarti saya bekalnya harus cukup, bekalnya harus banyak. Wa ma a'jaba amruka ya man yuqinu bi amrin thumma yansa wa yatahaqqaq darara halin thumma yakhsha wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Ma a'jaba amruk. Wahai manusia, sungguh kalian itu perkaranya ajib. Ya. Kalian yakin terhadap hari kematian kalian. Tapi kalian setiap hari sering kali lupa kalau kalian itu sedang menuju hari kematian kalian. Hari ini ingat, pas pengajian, besok lupa lagi. Padahal kita tahu mati itu yakin. Ya, kematian itu sesuatu yang yakin. Bahkan orang kafir juga tahu dia akan mati. Ya enggak? Semua orang tahu dia akan masuk. Sudah tahu tapi kebanyakan lupa. Wa yatahaqqaq darra halin thumma yakhsha. Dan dia tahu resikonya ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Dan kita tahu bahwasannya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu berat. Ya. Tapi nyatanya kehidupan kita sehari-hari tidak mengarah untuk memperbaiki itu. Wa takhsyanna, sekalian manusia lebih takut kepada celaan orang. Ya. Kalian lebih takut karena dipandang sebelah mata oleh orang lain dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian berani makan harta-harta yang haram dibandingkan harta yang halal. Sehingga kalian lebih milih untuk menghabiskan waktu perkara-perkara yang melalaikan dibandingkan hadir majelis ilmu. Kalian lebih senang nongkrong di kafe, ya, kumpul dengan manusia, ikut orang-orang penting. Ya, karena kalian takut nggak punya status di mata manusia. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala tidak takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha yubghidu ala kulli alimin bid dunya jahilin bil
fil akhirah. Allah itu murka kepada hamba-hambanya yang alim, berilmu untuk urusan dunia, tapi jahil untuk urusan akhirat. Itu hadisnya jelas. Tapi masih banyak yang lebih milih alim urusan dunia dan jahil dengan akhirat. Itu banyak sekali. Padahal Allah yubghid, ya, betul-betul murka kepada hamba yang seperti ini. Kalau urusan apa ya, ilmu-ilmu tidak ada kaitan dengan agama sendiri untuk taklim, ya. Baru 2 hari berturut-turut saja, aduh aku kayak taklim terus ya, kok overdosis, ya, macam-macam alasannya. Ya. Dia lebih takut tidak mendapatkan perhatian manusia dibandingkan tidak mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Taghlibuka nafsuka ala ma tadhun wa taghlibuha ala ma tastayqin. Ya. Heran kata Imam Ibnu Juz, kalian itu kalah dengan hawa nafsu kalian. Ya. Padahal hawa nafsu kalian itu cuma sibuk dengan perkara-perkara yang tidak pasti. Itu kan tidak pasti. Dunia ini tidak pasti, ya. Antum hari ini untung besok bisa rugi. Antum hari ini naik pangkat besok bisa kehilangan pangkat. Antum hari ini jabatan besok kehilangan jabatan. Sesuatu yang tidak pasti. Wa taghlibuha ala ma tastayqin, yang heran, ya. Yang enggak pasti itu bisa mengalahkan yang pasti adalah kematian. Aku yakin itu pasti datang. Tapi setiap hari selalu ada kalah dengan syahwat dunia yang tidak jelas dan tidak pasti. Itu manusia, kata Imam Ibnu Jauzi. Wa a'jabul ajaib, dan yang lebih mengesankan lagi, sururuka bi ghururik. Manusia itu bahagia kalau ditipu. Nah, manusia senang ditipu. Mulane kalau apa namanya, orang mau jadi pemimpin daerah atau pemimpin negara itu kan bikin janji-janji, ya. Nanti insya Allah ekonomi Indonesia meroket. Nah, seneng masyarakat Indonesia ditipu gitu, seneng. Ya, nanti sertifikat tanah gratis, ya, seneng ditipu. Ya, kemudian apa? Sekolah gratis, makan siang gratis, seneng. Manusia emang kayak gitu, Pak. Manusia itu seneng ditipu. Ya, ada lagi apa? Wah, Indonesia tidak akan hutang lagi. Wah, ternyata rekor hutangnya. Ya, hutang Indonesia rekor terbaik, ya, terbaik hutangnya maksudnya. Manusia itu suka dengan ditipu, suka dibuat apa namanya, berhayal. Ya. Sururuka bi ghururi, kata Imam Al-Jauzi. Kalian itu aneh, ya. Kalian itu ditipu tapi malah senang. Ya. Ditipu oleh syaitan maksudnya di sini, ya. Ditipu oleh syaitan itu malah senang. Ya. Diajak untuk tidak hadir majelis ilmu itu malah senang, malah bahagia, cikik, ya kan, malah guyon dengan teman-temannya. Wah, kita usah taklim terus, ya. Kemudian pan mlebu surga cepet nen, angger nyong ta wong biasa, sabangan, kayak macam-macam bahasa seperti itu. Heran, orang kok bahagia juga. Antum perhatikan ketika sholat, ya. Ketika sholat angup, ya, ngantuk, kelentrak, kelentruk, lemas, gagah, ya. Langsung semangat full tenaganya, ya. Beriben sih di waktu ketaatan dia nggak semangat, di waktu ditipu setan dia malah semangat. Ya, untuk urusan pekerjaan, ketemu tamu, semangat. Untuk urusan ibadah kelentruk, lemes. Nah, itu heran, kata ilmu. Heran, ya, manusia itu ditipu malah seneng, dikerjain setan itu malah seneng. Wasahwuka filahwika amma qad khubi'alaka. Kemudian juga antum perhatikan orang-orang yang uh, sibuk dengan pekerjaannya, ya. Kemudian jarang mengasah ilmunya, jarang mengambil istifadah dari para ulama. Banyak yang kehidupannya bahagia-bahagia, senang dijauhkan dari ilmu. Padahal apa tadi kita sampaikan, jalan yang lurus itu isinya adalah ilmu dan amal saleh. Tapi berapa banyak orang yang jauh dari ilmu malah senang, ya, senang dengan kegiatan sehari-harinya yang penuh dengan cuan, penuh dengan rupiah-rupiah yang semakin bertambah, tapi ilmunya semakin jauh, semakin senang. Itu heran. Dapat untung besar, senang.
Tapi jauh dari majelis ilmu malah kok saya terlalu sibuk ya, saya nggak ada kesempatan untuk menambah ilmu. Harusnya sedih, tapi yang taghtarru bi sihhatika wa tas'al dulu wasaqam. Ya. Dan juga manusia itu suka lupa ketika sehat. Ya. Ketika sehat dia lupa, dia sia-siakan sehatnya. Dia sia-siakan sehatnya untuk hal-hal yang kurang manfaat. Tadi contohnya dia sia-siakan sehatnya, kemudian digunakan untuk makan dan minum yang tidak ada aturannya. Ya, semua dia konsumsi, kolesterol tinggi, kadar gula tinggi, asinnya tinggi, asam urat tinggi, semua konsumsi yang memicu itu semua. Ya. Dia lupa bahwasanya waktu sakit itu sebenarnya sangat dekat. Cuman manusia kan tidak tahu, kecuali kalau sudah sakit. Ya kan? Kira senyum tahu meriangnya insya Allah sesuai bulan ngarep ya, tahun nanti. Padahal sangat dekat. Dia nggak sadar kecuali kalau sudah sakit. Ya. Wa tafrah bi'afiyatika ghafilan an qaribil alami. Berapa banyak manusia yang merasa aman ketika hidup tidak ada masalah. Ya. Padahal masalah itu bisa jadi sangat dekat dengan dia. Laqad araka masra'a ghairika masra'aka. Ketahuilah, harusnya kematian orang lain itu menjadi pelajaran buat kalian. Kenapa? Karena orang itu pun sama mikirnya. Orang ini gak nyangka akan mati juga. Orang yang mati itu gak nyangka akan mati hari itu. Dia kira sama seperti kita. Masih bisa ke sana, hari ini masih bisa kemana, kan banyak tuh. Paginya masih sehat, sorenya udah ada undangan untuk layat, ya kan? Untuk takziah, banyak. Mereka itu sama seperti kita. Masih menikmati kesehatan, masih menikmati keamanan dan kenyataan. Dia nggak nyangka kalau sorenya akan nggak nyangka. Harusnya kematian orang lain itu jadi pelajaran buat kalian. Bahwasanya semua datang tiba-tiba. Wa abda madja' siwa qabla al-mamat madja'aka. Ketahuilah, orang yang sakit kemudian mengalami sakaratul maut, dia nggak nyangka kalau dia akan mengalami sakaratul maut. Dia tahunya setelah sakit akan kembali sehat. Nggak nyangka kalau ternyata itu sakit terakhir kalinya sampai sakaratul maut. Ketahuilah Anda pun sama kasusnya. Pagi ini Anda bisa ke sana kemari, bisa duduk di sana dan di sini. Sore hari bisa jadi Anda mengalami hal yang sama dengan orang yang Anda lihat tadi yang sakaratul maut. Dia juga gak nyangka hari itu akan mengalami sakaratul maut. Ya. Waqad syaghalaka nailu ladzatika an dzikri kharabi dzatika. Ketahuilah, kebanyakan manusia itu terlalu sibuk memenuhi kelezatan yang dia inginkan. Ya. Kelezatan mulut, kelezatan badan, kelezatan kaki, tangan, mata. Kita sibuk ngurusi kelezatan fisik. Padahal sibuknya tersebut justru akan menghancurkan kita, bukan membuat kita dalam keamanan. Maksudnya kehancuran adalah kehancuran akhirat. Itu akan menghancurkan kehidupan akhirat seseorang. Harusnya kesehatannya digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu untuk berada di jalan yang lurus. Kesehatannya, keselamatannya, keamanannya, ya negeri yang aman, negeri yang mudah untuk melakukan taklim ini harusnya disyukuri. Ya. Cara berada di jalan yang lurus, yaitu jalan ilmu dan jalan jangan banyak mengambil jalan-jalan yang harus diprediksi. Ya, kejadian-kejadian seperti itu, kematian kita, sakaratul maut kita, karena itu terjadi pada orang lain, maka sangat mungkin terjadi pada diri kita. Kemudian, ya, karena sudah menyinggung tentang prediksi masa depan, Al-Imam Ibnul Jauzi pun mengingatkan tentang ibtiad anil fitnah. Seseorang itu, kalau antum perhatikan ya, ada orang dua, satu jalan di pinggir jurang, yang satu jalan di sisi yang satunya. Dua orang ini jalan bareng. Kira-kira yang paling dekat dengan kecemplung ke jurang itu yang jalan di pinggirnya apa yang ada di sisi yang satunya? Yang jalan di pinggir jurang ya kan? Risiko masuk jurangnya lebih. Maka itu
maksiat itu harus dijauhi seluruh maksiat yang menuju ke sana. Maksiat itu nggak mungkin kita langsung masuk, nggak mungkin. Pasti melalui maksiat. Ya, masuk al-israf. Israf itu bersikap apa boros, ya, bersikap boros, menghabiskan harta untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Maka untuk menghindari israf, yang harus dikurangi adalah apa? Bermain ke toko. Ya, semakin Anda sering pergi ke toko, bermain ke mall, baik yang online maupun offline, ya, maka semakin besar kemungkinan Anda menghabiskan harta untuk perkara yang tidak diperlukan. Maka kurangi kunjungan-kunjungan, baik ke toko oranye, ya, ke toko hijau, ya, biru, kuning. Nggak ada toko merah, nggak ada ya? Toko merah belum ada. Antum yang bikin nanti. Ya. Jadi itu boleh-boleh saja. Ya. Anda berkunjung ke toko-toko tersebut boleh. Baik online offline kan sama saja itu. Ya, ke mall maupun ke toko online sama saja. Ya. Akan tetapi perlu buka. Kalau sudah masuk pasti ingin lihat. Ya, kalau sudah lihat-lihat nanti ingin beli. Kalau itu dibutuhkan maka nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dibutuhkan itu dia masalahnya. Kita akan terjerumus pada permasalahan yang namanya israf, ya, perbuatan boros, ya. Dan itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam, dan merupakan kecenderungan syaitan adalah membawa kita untuk bersikap boros. Nah, maka harus dijauhi segala yang berbentuk fitnah. Juga menyimpan menyimpan, eh, kontak lawan jenis di handphone. Ya, kalau memang dibutuhkan seperti penjual daging misalnya. Misalnya seorang wanita penjual daging, antum kula karena harganya murah, boleh antum simpan kontaknya, ya. You daging misalnya, ya. You siapa? You gue lah pokoknya, ya. Atau yang perempuan menyimpan kontak laki-laki. Ternyata paket misalnya, ya. Paket yang biasa ngirim ke rumah, karena kadang kan rumah kosong, ya enggak. Kalau antum simpan kan tahu, oh ini paket yang ngirim ke rumah tapi rumah saya kosong. Jadi kalau menyimpan nomor lawan jenis memang ada kebutuhan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau tidak perlu, ya, karena efek reuni biasanya. Efek reuni tukar nomor kon WA nih saya kira yang butuh ya bukan kan bukan ya, tapi wis simpen nomor dulu lah dia muskilah, itu dia bahaya. Kadang kita padahal cuma nyimpen nomor tapi nanti bisa apa namanya berlanjut ke arah-arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ibtiad anil fitnah. Sebelum bicara tentang maksiat, jalan-jalan menuju ke sana yang antum jauhi terlebih dahulu. Ya, jalan-jalan menuju ke sana terlebih dahulu. Juga melihat-lihat, ya, melihat lawan jenis yang tidak halal. Itu juga wasilah. Ya, melihat lawan jenis yang tidak halal itu wasilah menuju perbuatan maksiat. Ya, hati-hati. Ya, kalau seganteng apapun, secantik apapun, itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat hati kalian dan melihat amal perbuatan kalian. Adapun fisik ini semua ya cuma begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan kita tidak mengerti hikmahnya. Kenapa yang ini putih, yang ini merah, yang ini biru, ya, yang ini ganteng, yang ini ganteng nemen, ya misalnya. Yang ini cantik, yang ini cantik sekali misalnya. Itu bukan perkara yang perlu dieksploitasi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk fisik manusia. Kalau Anda memuji yang ganteng dan yang cantik, terus yang kurang nasibnya gimana? Masa nggak terpuji? Padahal sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasakan. Ya, jangan biasakan memuji yang sifatnya fisik. Ya. Jangan biasakan memuji yang sifatnya fisik. Karena Allah tidak memuji masalah itu.
Yang Allah puji adalah masalah hati dan amal perbuatan. Maka kita ikuti ya. Generasi yang robbani ya, talibul ilmi yang mengikuti Al-Qur'an itu memuji sebagaimana yang Allah puji dan tidak memuji sesuatu yang tidak Allah puji. Biasa aja ya. Mau secara fisik seperti apapun biasa aja. Ada hajat untuk menikah, itu beda lagi ya. Kalau ada hajat untuk menikah, tentu antum harus melihat fisiknya, tertarik, antum tertarik atau tidak. Kalau tertarik, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nggak ada hajat untuk menikah, maka tidak perlu antum pedulikan. Karena Allah pun tidak menilai itu, tidak perlu dipuji juga. Ya. Kecantikan dan ketampanan itu sesuatu yang justru bisa menggoda syahwat seseorang. Lebih baik jangan dipuji. Hati, kebaikan dan amal soleh sesat, maka Allah memuji hal tersebut, maka kita puji hal tersebut. Ya, insyaallah saja kita sambung di pertemuan yang datang karena sekarang zuhurnya agak maju sepertinya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan enggak? Silakan. Sini ini bermanfaat untuk kita semua. Kita